Bangun ekosistem untuk seni Betawi. Seni budaya Betawi terdesak oleh perubahan zaman. Perlu dibangun ekosistem untuk menyokong para seniman sehingga dapat berkreasi yang relevan dengan kekinian. Pada HUT ke-498 Jakarta, 22 Juni 2025, seni budaya Betawi dibicarakan, bahkan ditampilkan dalam perayaan. Namun perbincangan itu kembali mengungkapkan fakta miris bahwa seni tradisional Betawi kian terdesak. Harian Kompas menurunkan laporan berjudul Seniman Betawi Terpuruk di Kota Sendiri. Dinas Kebudayaan Jakarta mencatat ada 1.179 sanggar seni di Jakarta pada tahun 2025. Sanggar menjadi ruang bagi komunitas untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk kesenian tradisional Betawi. Di situ, para seniman berlatih, berkarya, mengajar kaum muda sekaligus pentas. Ada banyak seni tradisional Betawi yang berdenyut di sanggar, antara lain lenong, gambang kromong, tanjidor, tari cokek, tari topeng, rebana, silat, palang pintu, dan ondel-ondel. Namun, sebagian besar sanggar terdesak akibat tidak memiliki pendapatan tetap untuk membiayai kebutuhannya. Sokongan pemerintah daerah terbatas, undangan pentas kian jarang, dan minat generasi muda semakin menurun. Pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2022 memperberat pukulan. Para seniman Betawi kesulitan untuk berkreasi dan menampilkan karya mereka secara rutin. Jika dibiarkan, publik akan kehilangan kesempatan menyaksikan seni tradisional ini. Mungkin hanya ondel-ondel yang sering muncul di jalanan, tetapi menjadi alat mengais recehan dari khalayak. Kondisi itu tentu merugikan. Bagaimanapun, seni tradisi Betawi mencerminkan identitas ibu kota Indonesia dengan jejak sejarah alkulturasi sejak zaman kerajaan, kolonial, kemerdekaan sampai sekarang. Ekspresi seni itu mencerminkan karakter masyarakat ibu kota yang kosmopolit dan bersemangat merangkul bermacam budaya seperti Sunda, Jawa, Melayu, Cina, Arab, dan Eropa. Ada pula nilai keterbukaan dan penghargaan atas keberagaman budaya dunia. Perlu upaya keberlanjutan dari para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem yang menghidupkan seni tradisional Betawi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan agenda pemajuan kebudayaan Betawi hendaknya diturunkan dalam langkah nyata. Alokasikan anggaran untuk mendukung aktivitas sanggar, mengembangkan panggung pentas karya seni Betawi secara rutin, dan mendorong regenerasi seniman dan kaderisasi penonton baru. Tidak hanya mereproduksi pola tradisional, para seniman dituntut bekerja lebih keras untuk menghasilkan karya yang lebih relevan dengan masyarakat zaman sekarang. Teknologi digital berbasis internet dapat dieksplorasi sebagai elemen berkreasi serta sarana memperluas ruang pentas dan jaringan penonton. Manfaatkan juga media sosial sebagai kanal interaktif yang potensial guna menggait minat generasi muda. Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman pertama harian Kompas hari ini, saudara, masih terkait dengan dinamika Israel dan Iran. Gencatan senjata bukan lagi pintu perdamaian. Bursa saham dan komoditas di sejumlah negara segera menghijau setelah gencatan senjata diumumkan. Amerika Serikat berusaha untuk memastikan gencatan senjata ini dipatuhi Iran dan juga Israel. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memperingatkan Israel bahwa harapan pada perdamaian merekah lagi. Pasar bergairah setelah gencatan senjata Amerika Serikat Israel dengan Iran tercapai. Apalagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertekad untuk menjaga jeda tempur itu. Dari informasi ini kita turun ke bawah masih seputar dinamika Israel-Iran bahwa beberapa warga negara Indonesia yang di Iran sudah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari informasi atau foto ini menggambarkan, saudara, bahwa warga negara Indonesia WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama dari Iran didampingi pihak Kementerian Luar Negeri tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 24 Juni 2025. Belasan WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama kepulangan itu diberangkatkan dari Istanbul, Turki. Dari foto ini kita akan bergeser ke sisi sebelah kiri, saudara. Kalau informasi di sebelah kiri di halaman pertama harian Kompas ini seputar dunia penerbangan yang saat ini atau industri pertahanan. Informasi yang disampaikan adalah Penny Bird
membuka babak baru Boeing. Boeing menaruh perhatian khusus mengenai jet tempur F-150CX. Pemerintah Indonesia pun dikabarkan telah menaruh perhatian terhadap jet tempur yang memiliki spesifikasi muatan yang unggul, jangkauan dan kecepatan tak tertandingi, serta kemampuan peperangan elektronik. Masih di halaman pertama, kita akan bergeser ke bagian bawah. Informasi dari komoditas ekspor unggulan dari Tanah Gayo. Kopi Indonesia menyentuh warga global. Lereng pegunungan di dataran tinggi Gayo Aceh dikenal pasar global sebagai penghasil kopi Arabica berkualitas. Berkah kesadaran petani hingga eksportir menjaga kualitas. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembeli, mulai dari light. Biji kopi yang sudah dingin akan digiling untuk mendapatkan tekstur kopi yang lebih halus. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa membaca harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.